Perkenalkan, nama saya Jessica Sumarau, mahasiswa Unsrit Fakultas Keperawatan semester 3. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hari raya yang ada di dalam agama Buddha. Tentunya kalau yang kita tahu ada dalam agama Buddha itu hari raya Waisak. Nah, bukan hanya hari raya Waisak yang ada dalam agama Buddha. Terdapat juga beberapa hari raya di dalam agama Buddha. Dan sebelum saya menjelaskan tentang hari raya yang lainnya di dalam agama Buddha, tentunya saya pertama-tama akan menjelaskan tentang hari raya Waisak yang sudah banyak dikenal atau diketahui oleh banyak orang di Indonesia, dan tidak hanya di Indonesia, juga di seluruh dunia. Hari raya Waisak ini diperingati di antara bulan Mei sampai bulan Juni setiap tahun, dan diperingatinya hari raya Waisak ini dengan lahirnya Pangeran Siddhartha, atau yang bisa disebut dengan Sang Buddha, atau yang kita kenal dengan Sang Buddha. Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha ini lahir di Nepal, dan pada saat itu Sang Buddha lahir pada tahun 623 sebelum Masehi. Nah, inilah yang diperingati sebagai hari raya Waisak. Yang pertama yaitu kelahiran atau lahirnya Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha ini. Kemudian hari raya yang kedua dalam hari raya Waisak yaitu diperingatinya Pertapa Gotama. Dalam ia mencapai penerangan sempurna, atau juga bisa dibilang mencapai kebudahannya. Nah, Pangeran Siddhartha ini atau Sang Buddha ini mencapai kebudahannya sendiri di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya, yang pada saat itu terjadi bulan purnama yang disebut dengan bulan Vesaka atau bulan Wesak. Dan pada Sang Buddha mencapai pencerahannya atau bisa disebut juga pencerahan sempurna. Saat itu ia berusia 35 tahun. Lalu yang ketiga yaitu yang diperingati sebagai hari raya Waisak yang ketiga, yaitu memperingati wafatnya Sang Buddha. Jadi yang pertama diperingati hari kelahiran Sang Buddha. Yang kedua, kemudian Sang Buddha mencapai penerangan sempurna atau beliau mencapai kebudahannya, dan kemudian sampai wafatnya Sang Buddha. Nah, wafatnya Sang Buddha ini, atau bisa juga dibilang Buddha mencapai parinibbana ini, itu terjadi saat bulan purnama. Jadi dari saat kelahiran Sang Buddha sampai wafatnya Sang Buddha itu terjadi di saat bulan purnama. Dan pada saat Sang Buddha wafat, ia mencapai usia 80 tahun. Ya, dan itu terjadi di Kusinara. Nah, oleh karena itu hari raya Waisak ini menjadi hari raya yang istimewa tentunya bagi umat Buddha. Nah, hari raya yang kedua bagi umat Buddha setelah hari raya Waisak yaitu hari raya Asada yang diperingati pada bulan Juli sampai bulan Agustus, yaitu di mana peristiwa Buddha pertama kalinya membabarkan khotbah kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Istibatana, dan kemudian
Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia tentang adanya duka atau penderitaan. Duka di sini bisa dibilang sebagai penderitaan. Lalu kemudian sebab terjadinya duka atau penderitaan, lalu lenyapnya duka atau penderitaan, dan juga jalan untuk melenyapkan penderitaan tersebut. Namun, ada pula yang diperingati pada hari raya Asada, di mana setelah mendengarkan khotbah, untuk pertama kalinya, salah satu dari kelima pertapa tersebut yang bernama Kondana, dia memohon untuk menjadi biksu. Dia memohon untuk diterima menjadi seorang biksu atau biku. Lalu diikuti pertapa lainnya yang setelah mendengar khotbah berikutnya. Saat itulah kelima pertapa tersebut menjadi biksu atau biku, dan lengkaplah Buddha, Dhamma, dan Sangka. Ya, sehingga disebut dengan Tritana. Oleh karena itu, di dalam agama Buddha, umat Buddha berlindung pada Tritana. Tritana itu sendiri, yaitu Buddha adalah Sang Buddha, Dhamma yaitu ajarannya, dan Sangka atau perkumpulan dari para biksu atau biku itu. Kemudian, hari raya yang ketiga sesudah Waisak dan Asada, yaitu ada hari raya Katina. Ya, hari raya Katina yang diperingati setelah para biksu selesai menjalankan masa fasa selama musim hujan berlangsung, dan selama 3 bulan. Selama 3 bulan musim hujan berlangsung. Nah, selama masa fasa ini, biku sendiri tinggal di vihara untuk memperdalam ajarannya dan membimbing umatnya atau umat Buddha. Para biku diperkenankan dapat meninggalkan vihara dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 7 malam harus sudah kembali lagi ke vihara. Nah, selama masa fasa ini, para biksu tidak melakukan pindapata untuk kebutuhan makan. Para umat berdana makan dengan mendatangi tempat fasa biku. Nah, biasanya ini diperingati sekitar bulan Oktober sampai bulan November. Di hari raya Katina, biasanya umat Buddha memberikan kebutuhan pokok biku atau biksu, yaitu seperti jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat untuk tinggal para biksu itu sendiri. Nah, itulah yang disebut sebagai hari raya Katina. Selanjutnya ada hari raya Magna Puja yang diperingati setiap bulan Februari, dan tidak ada hal khusus dalam hari raya ini. Biasanya pada hari raya ini hanya membaca parita dan khotbah. Dan ada 4 peristiwa yang diperingati pada hari raya ini, yaitu yang pertama, berkumpulnya 1250 biku atau biksu tanpa diundang. Nah, jadi mereka datang kepada Sang Buddha itu tanpa diundang, dan mereka datang mendengarkan khotbah
khotbah dari Sang Buddha itu tanpa diundang. Yang kedua, semua ditabiskan dengan ehi biku upasampada, atau artinya marilah biku. Yang ketiga, semua telah mencapai tingkat kesucian asahat, yang berarti tidak ada lagi keserakahan, kebencian, dan sudah tidak ada kegelapan dalam batin biksu atau biku ini. Nah, yang keempat, Buddha membabarkan Ovada Patimokkha. Nah, atau intisari ajaran Buddha. Nah, intisari agama Buddha ini dikenal dengan Ovada Patimokkha, yaitu Sabapapasa Akaranam Kusalasa Upasampada Satapariyoda Panam Etam Budana Sasan, yang artinya jangan berbuat jahat, berbuatlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah inti ajaran semua Buddha. Dan yang terakhir yaitu Hari Raya Magna Puja. Di sini semua ajaran Buddha dirangkum dalam kitab suci agama Buddha, yaitu Tripitaka. Yang pertama, jangan berbuat jahat, rangkuman dari Vinaya Pitaka. Yang kedua, berbuatlah kebajikan, rangkuman ini dari Sutta Pitaka. Ketiga, sucikan hati dan pikiran, rangkuman ini dari Abhidhamma Pitaka. Semuanya merupakan bagian dari Tripitaka. Nah, jadi sekian, dan baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang hari raya yang ada di dalam agama Buddha. Tidak hanya hari raya Waisak, tetapi juga ada hari raya Asada, Katina, Puja, dan Maha Puja, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan hanya itu penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih.